Bupati Bovendigul Roni Omba mengharapkan Ikatan Keluarga Bugis Makassar atau IKBM terus menjadi kekuatan sosial yang memperkuat persaudaraan, menjaga kerukunan, dan berkontribusi dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Kerusakan sejumlah ruas jalan di Kota Tanah Merah masih menjadi keluhan masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Bovendigul menyebut keterbatasan anggaran dan sejumlah kendala teknis menjadi penyebab utama. Halo, selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Jumpa lagi dalam tayangan Infodigul edisi hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Selain dua topik berita utama tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Saferia Dunggiok. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Bupati Bovendigul Roni Omba mengharapkan Ikatan Keluarga Bugis Makassar atau IKBM terus menjadi kekuatan sosial yang memperkuat persaudaraan, menjaga kerukunan, dan berkontribusi dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Bupati Bovendigul Roni Omba menilai masyarakat Bugis Makassar telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Dalam sambutannya, Roni Omba menyebut semangat kerja keras, gotong royong, dan kebersamaan yang dimiliki masyarakat Bugis Makassar menjadi modal sosial penting untuk mendorong kemajuan Bovendigul. Bupati berharap Ikatan Keluarga Bugis Makassar tetap menjadi wadah pemersatu yang menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat rasa kekeluargaan, serta membangun hubungan harmonis dengan seluruh elemen masyarakat di tengah keberagaman. Pemerintah kabupaten lanjutnya menegaskan komitmen untuk terus membangun kolaborasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, termasuk IKBM, dalam mendukung program pembangunan, menjaga stabilitas sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran masyarakat Bugis Makassar di Kabupaten Bovendigul selama ini telah memberikan kontribusi nyata yang sangat baik dalam berbagai bidang kehidupan, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, maupun pembangunan daerah. Semangat kerja keras, gotong royong, dan nilai kebersamaan yang dijunjung tinggi menjadi modal sosial yang sangat penting dalam mendukung kemajuan pemerintah Kabupaten Bovendigul yang kita cintai bersama. Kepada pengurus yang baru dilantik, Roni Omba mengajak agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga kekompakan organisasi, serta menghadirkan program yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat, sekaligus membentuk generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, dan mencintai budaya serta tanah air. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, Haji Chairul Anwar Natsir resmi dilantik sebagai Ketua Ikatan Keluarga Bugis Makassar atau IKBM Kabupaten Bovendigul periode 2026-2030. Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu memperkuat solidaritas warga Bugis Makassar serta meningkatkan peran organisasi dalam mendukung pembangunan daerah. Kepengurusan baru Ikatan Keluarga Bugis Makassar Kabupaten Bovendigul resmi terbentuk dengan dilantiknya Haji Chairul Anwar Natsir sebagai Ketua untuk masa bakti 2026 hingga 2030. Dalam sambutannya, Chairul Anwar Natsir menegaskan komitmen untuk menjalankan organisasi secara transparan, profesional, dan mengedepankan semangat kebersamaan serta musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Menurutnya, IKBM memiliki peran strategis sebagai wadah pemersatu warga Bugis Makassar dalam mempererat silaturahmi, melestarikan nilai-nilai budaya, sekaligus berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Bovendigul. Di bawah kepemimpinannya, organisasi akan memfokuskan program pada pengembangan sumber daya manusia, kegiatan sosial kemasyarakatan, pelestarian budaya, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta peningkatan partisipasi dalam pembangunan daerah. Chairul Anwar Natsir juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan seluruh keluarga besar IKBM atas kepercayaan yang diberikan. Ia menegaskan amanah tersebut akan dijalankan dengan penuh dedikasi demi kemajuan organisasi dan kesejahteraan anggota. Oleh karena itu, kami berkomitmen
untuk menjalankan roda organisasi secara proporsional, transparan, dan mengedepankan semangat kebersamaan serta musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Ikatan Keluarga Bugis Makassar merupakan wadah pemersatu yang memiliki peran strategis dalam menjaga dan mempererat tali silaturahmi, melestarikan budaya dan nilai-nilai luhur Bugis Makassar, serta memperkuat rasa persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Kabupaten Bovendigul. Sebagai bagian dari masyarakat Bovendigul, kami menyadari bahwa keberadaan organisasi ini harus memberikan manfaat yang nyata, tidak hanya bagi anggota, tetapi juga bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, pada masa kepengurusan ini, kami akan berupaya memperkuat program-program organisasi yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia, kegiatan sosial kemasyarakatan, pelestarian budaya, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta peningkatan partisipasi dalam mendukung pembangunan daerah. Kepengurusan baru IKBM diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat persaudaraan, menjaga kerukunan, dan mendukung pembangunan yang inklusif di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran.
Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor, tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda. Berikutnya, tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama, Saudara dong semua, masih tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi berikutnya. Ikatan Keluarga Bugis Makassar atau IKBM Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat persaudaraan antar warga sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Bovendigul dan Provinsi Papua Selatan. Kepengurusan baru Ikatan Keluarga Bugis Makassar, IKBM Bovendigul, menyatakan siap berperan aktif dalam mendukung program pembangunan pemerintah daerah melalui penguatan persaudaraan, kerukunan, dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Ketua IKBM Bovendigul Haji Chairul Anwar Natsir menyampaikan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan terus menjaga nilai-nilai kebersamaan serta memperkuat harmoni antar suku, agama, dan golongan di Bovendigul. Menurutnya, seluruh warga Bugis Makassar juga diajak mendukung setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah Provinsi Papua Selatan maupun pemerintah Kabupaten Bovendigul. Keberadaan organisasi ini Bugis Makassar betul-betul adalah niat untuk bagaimana kita menjadi guyup, kita rukun sesama suku, agama, dan kelompok yang ada di sini. Sehingga dengan kesediaan Bapak Gubernur sebagai pembina utama, kami terus mohon binaannya Bapak Gubernur dan tentunya dengan Dewan Pembina dan Dewan Pelindung yang ada, Bapak Bupati dan jajaran, sehingga bisa membantu dan melihat kami. Kami sudah menyampaikan kepada seluruh warga Bugis Makassar, kita dukung pemerintah Provinsi Papua Selatan. Siap? Kita dukung semua kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul. Siap? Chairul Anwar Natsir juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Provinsi Papua Selatan dan pemerintah Kabupaten Bovendigul atas dukungan yang diberikan kepada organisasi. Menurutnya, bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan organisasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di bawah kepemimpinan yang baru, IKBM berkomitmen menjadi organisasi yang solid, menjaga persatuan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, kerusakan sejumlah ruas jalan dan jembatan di Kota Tanah Merah masih menjadi keluhan masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, Komisi C DPRK Kabupaten Bovendigul mendorong pemerintah daerah segera mempercepat perbaikan infrastruktur demi meningkatkan akses dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Komisi C DPRK Kabupaten Bovendigul, Bernolfus Pingge, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk mencari solusi atas kerusakan sejumlah ruas jalan strategis, diantaranya Jalan Ampera, Bosowa, kawasan Ambongo, dan Jembatan Wet. Menurutnya, keterbatasan anggaran akibat penyesuaian fiskal menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembangunan.
Meski demikian, DPRK terus mendorong agar anggaran pemeliharaan yang telah tersedia dapat segera dimanfaatkan untuk menangani titik-titik kerusakan yang menjadi prioritas. Memang kita tahu bahwa jalan-jalan ini sudah rusak, bahkan sudah hampir periode lalu, tapi belum sempat diperbaiki, dan saat ini kepemimpinan sekarang sudah 1 tahun. Kami telah menyampaikan kepada Dinas PU, dan beberapa waktu lalu juga kami secara inisiatif telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mencari sumber dana lain, misalnya ke Kementerian PUPR di Jakarta, dan ada solusi atau ada jawaban sedikit yang mungkin bisa kita ini, tapi belum pasti, kita masih lagi penjajakannya. Terjadinya pemalangan ataupun terjadinya kendala disebabkan oleh pemilik akulat, itu sebenarnya kami pemilik akulat itu mengharapkan adanya keterlibatan atau terlibat dalam pembangunan, itu sebenarnya masalah dasarnya. Selain mendorong pemanfaatan APBD, DPRK juga berupaya memperjuangkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Melalui koordinasi dengan Kementerian PUPR, DPRK menilai penyelesaian persoalan hak ulayat dan komunikasi dengan masyarakat adat juga menjadi kunci agar proyek pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan. Melalui fungsi pengawasan, DPRK berkomitmen terus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur agar memberikan dampak nyata bagi kelancaran aktivitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, bersaudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online?
Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kerusakan sejumlah ruas jalan di Kota Tanah Merah masih menjadi keluhan masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Bovendigul menyebut keterbatasan anggaran dan sejumlah kendala teknis menjadi penyebab utama belum optimalnya perbaikan infrastruktur jalan. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas PUPR mengakui masih banyak ruas jalan di Kota Tanah Merah yang belum dapat diperbaiki meski telah masuk dalam perencanaan sejak tahun 2022. Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Dino Adi Saputro menjelaskan, efisiensi anggaran menyebabkan sejumlah program pembangunan harus ditunda. Saat ini pemerintah daerah tengah melengkapi persyaratan administrasi untuk mengusulkan pendanaan melalui dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dan sumber pembiayaan lainnya dari pemerintah pusat. Kegiatan pekerjaan yang belum kami kerjakan saat ini, memang kami sudah ambil perencanaan, sudah ada perencanaannya untuk dalam Kota Tanah Merah sendiri. Itu kami tahun 2023 atau 2022 itu sudah melakukan perencanaan dan rencananya mau di hotmix. Cuma karena terkendala anggaran yang diberikan atau efisiensi anggaran, sehingga banyak kegiatan kami yang terpotong. Ini kami sudah siapkan dari segi SK jalan, kemudian PKRMS-nya. Ini kami dorong untuk kami mengejar untuk dana-dana dari pusat seperti dana DAP, nanti dari dana perbatasan atau dana khusus tentunya kami dorong untuk tahun ke depan untuk bisa direalisasikan dalam Kota Tanah Merah. Adapun ruas-ruas jalan yang memang kita sudah serahkan ke provinsi, ke APBN, ke balai, ke kementerian, itu menjadi legiar kementerian dan legiar provinsi. Dino menambahkan penanganan sejumlah titik jalan juga terkendala faktor teknis dan non-teknis. Pembangunan di kawasan Ambonggo misalnya harus dikaji ulang akibat longsor, sementara pembangunan jembatan Wet, Jalan Bosowa, dan Ampera masih terkendala penyelesaian hak ulayat serta kondisi lingkungan di sekitar lokasi. Dinas PUPR menegaskan tetap berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur secara bertahap dan terus berupaya memperoleh dukungan anggaran agar pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul dapat segera direalisasikan demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, ku bagen ep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saveria Dunggiop mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.